Oke, selamat Halo, malam Mas Hari. ya selamat malam Mas Andi. Waduh, kita akhirnya bisa hadir kembali ya untuk di Ya, malam hari ya, ini. Baik, minggu ah, ah. lalu kita sempat hadir dan berbincang-bincang mengenai bisnis, bagaimana menumbuhkan jiwa Ya, entrepreneurship sejak dini. Dan setelah pertemuan kemarin ada banyak yang menginginkan supaya acaranya itu entah itu ditambah atau bahkan ada acara lanjutan dan sebagainya. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan ya, akhirnya Mas Hari, walaupun tidak hari Rabu ya, tetapi hari Kamis dan jamnya jam 8 malam. Tapi ya, saya ya, yakin ya, ada banyak hal yang nanti bisa diserikan bersama-sama. Tapi sebelumnya ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk para sahabat bincang inspirasi pada malam hari ini. Kita akan bersama dengan Mas Hari Siao, dan tema kita keren sekali, gitu ya, building home based business from scratch, ya. Bagaimana membangun bisnis rumahan tetapi tidak murahan. Nah, itu tema yang kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas di sana, Mas Hari, bagaimana nih ya. persiapan untuk grade yang teranyarnya nih? Sudah sampai berapa persen nih untuk persiapannya? Iya, seru sih karena ini merupakan pengalaman pertama buat sulung saya ya, untuk dia bisa punya bisnis keluar dari rumah, jadi punya gerai yang perdana. Ya tentunya membutuhkan keberanian untuk berinvestasi ya. Jadi kami juga belakangan hari ini mulai sibuk mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibuat di sana ya, mulai dari denah, kemudian desain interior, kemudian juga yang tidak kalah serunya adalah mempersiapkan satu produk baru gitu ya, satu lini produk baru yang nanti akan ada produk barunya juga ya. Iya, selama ini kan kami bermain di brownies dan cookies ya, tapi nanti akan ada satu produk baru. Nanti saya akan cerita deh. Nanti saya akan ceritakan juga bagaimana prosesnya sampai nanti kita luncurkan gitu ya. Gitu Mas Andi. Oke, baik. Ini rupanya karena waktunya singkat, maka kita akan langsung saja ya. Baik, teman-teman, Mas Hari Siao ini adalah seorang leadership coach dan trainer, entrepreneurship dan youth facilitator ya. Dan minggu yang lalu bercerita bagaimana beliau mendampingi anak putrinya sampai akhirnya bisa menjadi sukses. Dan hari ini kita akan perdalam lagi bagaimana kita, entah itu remaja ataupun siapapun yang memulai bisnisnya yang dimulai dari rumah, bagaimana bisa berproses dan sebagainya. Nah, Mas Hari, satu pertanyaan langsung untuk mengantar kita ke pembicaraan ini. Harus dimulai dari mana nih? Kalau kita mau punya sebuah usaha untuk berwira swasta. Ya. Nah, ini pertanyaan yang memang sangat mendasar dan penting, yang biasanya juga ditanyakan oleh orang-orang yang akan memulai sebuah usaha. Saya mulai dari mana gitu? Ada yang memulai dari ide. Wah, ini ada ide bagus gitu ya. Misalnya, saya punya ide bikin klepon isinya rendang gitu misalnya. Idenya bagus, cemerlang ya. Tapi ternyata setelah diluncurkan di pasar belum tentu bisa jalan ide ini gitu. Jadi kalau ditanya mulainya dari mana, saya selalu menganjurkan mulai dari 3P istilahnya, 3P. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Ini kita udah mulai nih ya. Tadi ya? Sudah. Udah mulai ya. Baik, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain juga bergabung ya, kita santai saja. Jadi 3P ini yang pertama adalah mulai dari passion. Passion itu apa ya? Passion itu sesuatu yang sangat kita sukai gitu ya. Kata kuncinya adalah suka. Kita minati gitu. Kita bahkan mungkin lebih dari sekedar suka atau minat, tapi benar-benar kita mencintai bidang tersebut. Nah, masalahnya saya tahu banyak orang yang nggak tahu passionnya apa gitu. Ya, ketika ditanya apa sih passionnya, aduh saya juga bingung gitu. Banyak orang-orang dewasa yang sampai usia sekian puluh tahun pun masih belum tahu passionnya apa ya. Bekerja di satu bidang tertentu dari pagi sampai sore,
5 hari 6 hari seminggu ya terima gaji Iya. juga, tapi sebetulnya tidak melakukan sesuatu yang memuaskan. Nah ini dia ya, saya banyak bicara juga di depan anak-anak muda ya, anak-anak remaja, Iya. SMA atau mahasiswa. Saya selalu menekankan, ayo sejak dini, sejak muda, cari apa sih yang paling kamu minati, yang paling kamu sukai, passion. Nah, passion ini penting. Iya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu yang memang kita sukai banget, itu akan bertahan lebih lama. Kita akan punya stamina, punya daya Iya. juang. Dan ketika kita menemui masalah ya, problem atau hambatan, itu lebih fight-nya itu terasa lebih menyenangkan gitu dibandingkan kalau kita nggak punya passion. Ya kalau kita nggak punya passion, kadang ada hambatan sedikit kita udah down dan kabur gitu. Ya. Tapi ketika kita punya passion, kita akan berusaha lebih keras. Nah, ini memang harus dicari sih. Jadi tidak mudah juga, saya tahu. Ya, ada orang yang menemukan passionnya di usia muda, udah jelas sekali. Tapi ada yang menemukannya di usia bahkan sudah usia yang cukup lanjut baru menemukan passion. Anyway, temukan aja apa itu passionnya. Ya, bisa mulai dari hobi, bisa dimulai dari aktivitas, bahkan bisa dimulai dari benda-benda. Ya, apa benda yang paling kita minati gitu? Apa aja gitu? Ya. Nah, itu yang pertama. P yang pertama. P yang kedua. Kalau tadi P yang pertama passion ini kata kuncinya suka, P yang kedua ini kata kuncinya bisa, yaitu potential. Bisa. Suka dan bisa itu beda banget gitu ya. Kadang kita suka tapi kita nggak bisa, nggak ada potensi. Atau sebaliknya kita punya potensinya tapi kita nggak suka, ya kan? Ada orang yang punya kemampuan gitu ya. Iya, ada orang yang multi talent misalnya. Dia apa aja bisa, tapi belum tentu dia suka gitu, walaupun dia bisa. Nah, orang yang punya potensi ini gampang mengenalinya, dia bisa melakukan sesuatu dengan mudah gitu. Tanpa effort yang keras gitu. Ya misalnya contohnya masak misalnya ya, masak. Ada orang yang dikaruniai potensi atau bakat masak, dia tuh kalau masak sesuatu udah nggak perlu pakai rumus-rumus gitu. Tangannya itu mencampur segala sesuatu udah jadi enak. Atau misalnya orang nyanyi gitu, musik. Ada orang yang punya musikalitas tinggi, dia dengar satu lagu aja dia udah bisa nerusin gitu ya. Atau dia punya inspirasi, dia bisa main gitu. Tapi ada yang orang diajari setengah mati juga nggak bisa-bisa, berarti potensinya nggak ada di situ. Ya, nah ini kita mesti sadar diri gitu. Apa sih potensi kita? Kalau kita tidak berada di potensi yang tepat, dia nggak bisa berkembang. Contohnya apa? Misalnya contohnya mau jadi atlet basket, tapi tingginya cuma 150 cm misalnya, ya udah nggak bisa lah, nggak mungkin. Ya paling prestasinya paling banter sampai antar kampung lah pertandingan ya, nggak mungkin karena pemain basket pasti butuh potensi tinggi badan tuh nomor 1. Gitu misalnya. Mau jadi penyanyi. Kalau suara jelek tuh masih bisa diperbaiki, tapi kalau fales, waduh susah setengah mati deh. Nggak ada potensi sama sekali gitu. Nah, betul. Kuncinya mesti sadar diri juga, sadar diri potensi saya di mana sih gitu. Nah, ini memang harus mencari ke dalam ya, mencoba banyak hal sampai kita tahu oh potensi kita di sini. Nah, kalau passion dan potensi ini udah bergabung, saya yakin ini sebuah kekuatan ya. Kita punya sesuatu yang kita paling suka dan kita paling bisa. Hasilnya pasti kalau kita melakukan sesuatu yang paling suka dan paling bisa, pasti hasilnya bagus. Ini udah terbukti lah ya. Termasuk misalnya kalau kita lihat anak-anak lah, kalau dia suka mata pelajaran tertentu dan dia bisa, pasti nilainya bagus gitu. Nah kita juga sama orang dewasa ya, lakukan sesuatu yang memang kita seneng dan kita punya potensi, pasti hasilnya oke banget. Ya, nah itu 2P. Nah masih ada P yang ketiga. P yang ketiga ini yang penting juga, yaitu profit. Artinya ada duitnya nggak gitu loh, ada marketnya nggak? Iya, betul. Ya, melakukan sesuatu yang kita suka, kita bisa, tapi nggak ada duitnya. Nah itu jadinya hobi. Kalau hobi berarti spending money, bukan making money kan? Kita pengennya melakukan bisnisnya harus making money. Jadi ya oke, ada passion, ada potensi, kemudian kita search marketnya, ada market nggak gitu. Nah ini penting ya, karena seringkali yang agak celaka itu kalau kita mulai bisnis berdasarkan ide yang menurut kita cemerlang, tapi ternyata tidak ada market. Nah ini jadi apa ya? Jadi mungkin ada yang mau mengatakan, Pak, tapi kan kita bisa jadi pelopor gitu, jadi perintis,
ya belum Apakah ada iya? nih sesuatu yang belum Apakah ada, itu lalu ya. bisa dikatakan mubazir kayak gitu? Atau Iya, bagaimana betul. Mas Hari? Betul. Saya setuju bahwa ini belum ada nih, ide cemerlang belum ada, itu bagus. Tapi ingat bahwa sesuatu yang belum ada itu juga membutuhkan effort, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengedukasi pasar. Nah, ini jadi ada dua hal. Kita mau memulai dari pasar atau memulai dari ide. Kalau dua-duanya bisa dikombin, bagus banget. Ada pasarnya, kemudian idenya kita kembangkan. Ya, contohnya apa? Kalau kita memulai sebuah bisnis yang dimulai dari pasar, contohnya, misalnya kita bisnis kuliner, ya. Apa sih yang paling disukai orang? Ya, kalau teman saya yang berkecimpung di kuliner itu mengatakan orang Indonesia itu paling demen satu bakmi, kedua bakso, ketiga nasi goreng. Tiga itu gitu. Bakmi, bakso, nasi goreng. Udah ini pasarnya itu seperti luar biasa. Terus pasangannya ini es campur. Iya, ya. Jadi kalau memulai tiga itu luar, tapi juga jangan lupa bahwa pasar yang besar itu pemainnya juga banyak, pesaingnya juga banyak. Tinggal nanti kita bagaimana caranya kita mengolah keunggulan kita. Kenapa orang mau milih kita? Jadi kita harus punya apa ya? Kalau di dalam bisnis istilahnya punya USP, unique selling proposition. Punya keunikan sehingga orang mau pilih kita. Kalau kita nggak punya keunikan, kita nggak akan dipilih, ya. Tapi kalau kita tuh menciptakan sebuah produk yang belum ada di pasar, kita berpikir bahwa ide yang brilliant, good, oke. Tapi itu butuh waktu, butuh dana yang cukup besar untuk apa? Untuk memperkenalkan produk ini di pasar, untuk mengedukasi masyarakat supaya mengenal produk kita. Bukan nggak boleh, tapi pertimbangan itu juga. Ya, jadi yang ketiga adalah profit itu tadi. Ya. Mas Hari, sebelum nanti masuk ke hal yang lain, tadi kan Mas Hari menyatakan ada passion, ada potensial, gitu ya, yang harus dimunculkan. Nah, ini kan membutuhkan waktu nih, Mas Hari. Dalam arti tertentu kan berarti sebetulnya mengajak orang untuk berani duduk, kemudian melihat, merefleksikan apa sih yang menjadi passion saya, apa sih yang menjadi potensial yang ada di dalam diri saya. Nah, padahal kalau kita melihat kan ada kebutuhan-kebutuhan atau ada situasi-situasi yang menuntut untuk segera nih saya harus melakukan. Nah, bagaimana Mas Hari untuk mendamaikan atau menjembatani ini? Sebetulnya passion dan potensial ini juga kalau kita mau duduk dan mencoba menuliskan, merenungkan, saya rasa juga tidak membutuhkan waktu yang sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya. Kalau kita mau cepat, kita ambil tes, kan ada tesnya kan, tes psikologi. Ya, ada tes minat bakat. Saya punya teman di Jakarta juga, dia punya ada tes apa, saya lupa namanya ya, yang bisa menggambarkan kita tuh punya potensi apa, punya minat di bidang apa, itu bisa tergambar. Nah, di situ paling nggak kita punya mapping, punya peta diri. Nggak blank sama sekali gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sendiri kalau misalnya kita sudah berusia 30-40, mestinya kita udah punya, kita merenung aja kita udah tahu, saya punya potensi di sini. Jadi apa ya, maksudnya semacam mengenali diri sendiri gitu ya. Kayak sesi-sesi Who Am I gitu. Karena kan potensi diri. Ya, karena kan kadang-kadang terutama misalkan dalam masa pandemi ini kan lalu ada beberapa misalkan pekerjaan yang harus dituntut. Nah, kalau tema kita bekerja dari rumah, misalnya bekerja bertahun-tahun di kantor, kemudian bekerja bertahun-tahun di sebuah institusi. Nah, pada akhirnya karena situasi dan kondisi lalu membuat dia harus berada di rumah. Nah, hal yang seperti ini kan yang kemudian menuntut seseorang untuk mengambil sebuah langkah apa sih yang harus dilakukan. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan, Mas Hari? Ya. Kalau memang kita belum bisa menggali lebih dalam lagi apa yang jadi passion dan potensial kita ya. Kadang-kadang manusia itu dalam kondisi kepepet gitu, terpojok itu bisa muncul. Ya udah. Kalau kita kepepet, misalnya ada sesuatu di depan mata yang bisa dikerjakan, kerjakan aja. Passionnya mungkin bisa muncul seiring dengan seiring dengan prosesnya. Ya, jadi bisa dibalik begitu kalau saya. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang matematis harus begini ya. Kita bisa mulai dari mana saja,
passion bisa dimunculkan atau bisa muncul dari awal gitu. Jadi kalau memang kita dalam keadaan terpojok, ya kita harus melakukan sesuatu, ya udah yang apa yang di depan mata. Cuma jangan lupa, memang tadi saya menekankan sekali ya, kemarin pandemi itu mendadak sekali banyak orang punya bisnis di rumah, khususnya kuliner. Betul. Ya. Mendadak semua orang jualan. Mendadak ada open PO di mana-mana. Mendadak banyak orang jadi bisnis makanan di mana-mana ya. Kemudian yang saya lihat antara satu menawarkan kepada yang lain, nanti saya beli punya kamu beli punya saya, dan seterusnya. Tapi kemudian ketika teman dan tetangga semua udah ditawarin, udah selesai, udah nggak jalan lagi gitu ya. Nah ini dia ya. Jadi it's okay mulai dari sesuatu yang sedang menjadi tren di kuliner, tapi kita harus menggali lebih dalam lagi. Sekali lagi, apa sih yang dibutuhkan, dan kita nggak boleh takut atau nggak boleh malas untuk bikin research. Nah research ini kadang kalau kita mendengar kata research langsung kebayangnya penelitian. Betul. Tadi saya juga membayangkan seperti itu, riset. Waduh, berarti harus ada penelitian yang ilmiah nih. Ya, kebanyakan orang langsung berpikirnya sesuatu yang akademik. Enggak sih, risetnya sederhana aja. Yang pertama, kita coba browsing di internet ya, di online misalnya. Apa sih yang sedang menjadi tren, apa yang sedang dibutuhkan orang ya. Kemudian sesederhana buka Google Trend misalnya. Ya, di Google Trend kalau kita buka, kita gunakan alat tersebut, Google Trend tersebut, untuk melihat. Misalnya contoh nih, saya ini kalau di bidang bisnis rumahan saya yang pertama adalah bisnis pelatihan, sama kayak Mas Andi kan ya. Dulu waktu saya memutuskan saya mau ambil spesialisasi di leadership, kemudian yang keduanya ada komunikasi dan sebagainya, saya nggak ngawur dan nggak juga berdasarkan apa yang saya bisa, tapi saya search di Google Trend, apa sih kata kunci yang lagi dicari. Ternyata leadership itu, kata kunci leadership itu sangat tinggi pencariannya di internet gitu ya, lebih tinggi daripada communication skill, bahkan even lebih tinggi daripada kewirausahaan gitu. Jadi saya pikir that's good, saya suka, dan ternyata marketnya juga bagus, banyak yang nyari, walaupun leadership kalau dipikir ya topik yang sangat klasik sekali ya Mas Adi ya, kalau kita di dunia pelatihan ya, hampir semuanya betul. Bicara leadership, semuanya temanya tentang leadership. Betul. Ya, karena itu dicari orang. Tinggal sekarang bagaimana kita mengolah topik leadership ala kita yang beda dari yang lain. Tinggal itu aja. Tapi marketnya sudah tersedia di situ. Ya, jadi research yang saya maksud adalah ya research yang sederhana pakai Google Trend, atau kita bisa membuat semacam kuesioner pakai Google Form ya, pakai Google Form 10, 15 atau berapa pertanyaan yang sederhana ya, yang pilihan ABCD, orang bisa centang-centang gitu. Nah, itu akan bisa memberikan gambaran kepada kita, ini situasi market, ini yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Misalnya ya, kalau saya membimbing klien biasanya ketika dia memulai bisnis misalnya restoran ya. Ini saya sedang mendampingi seorang klien ini, mendampingi satu keluarga di Semarang yang sedang dalam proses membuka restoran yang sangat besar di Semarang. Jadi saya selalu mengawali dengan pemikiran market. Caranya gimana untuk tahu market? Ya nggak ada jalan lain, research gitu. Buat kuesioner, kita edarkan, kita bisa dapat 100 sampai 200 responden, syukur kalau bisa lebih banyak lagi, untuk menggambarkan. Contohnya misalnya, karena klien saya ini di bidang kuliner ya, buka restoran gitu. Jadi kita pengen tahu nih, kalau orang makan siang itu budgetnya berapa sih? Ya kan? Kan kita nggak bisa ngawur menentukan, saya mau buka restoran, kira-kira saya mau kasih harga sekian. Nah, harganya kita perlu tahu berapa gitu ya? Iya, kantong orang kantoran ini ya, orang kantoran kalau mereka keluar makan siang di restoran atau di rumah makan, budget mereka kalau makan siang berapa? Kalau makan malam berapa? Nah, ternyata dari research kita tahu, ternyata budget makan siang tuh lebih rendah daripada makan malam. Jadi dari research kita tahu gitu. Itu riset itu berarti sedetail itu ya, walaupun sederhana tetapi juga harus tahu supaya nanti pada saat penentuan harga dan sebagainya
kemudian bentuk makanannya dan sebagainya itu pada akhirnya juga tepat gitu ya Mas Ari. Iya, kita pengen tahu apa sih yang menjadi insight customers gitu ya. Kemarin saya mendampingi survei itu juga ada pertanyaan seperti misalnya kalau orang makan di restoran apa sih yang diutamakan? Makanan, atmosfernya atau layanannya ya. Tiga poin kan. Nah ternyata kita tahu bahwa sekalipun sekarang banyak restoran bikin atmosfer yang hebat ya, Instagramable dan sebagainya, tapi tetap nomor satu tuh makanan dulu gitu. Jadi sebagus apapun tempatnya, kalau makanannya nggak enak pasti ditinggal orang juga lama-lama gitu. Mungkin hanya sekali aja datang, setelah itu ya sudah. Iya betul. Jadi faktor makanan tetap harus jadi perhatian yang utama. Alih-alih sekarang ini tren semua bikin atmosfer atau interior yang hebat-hebat ya, tapi tetap kembali pada makanannya gimana gitu. Nah ini kita bisa tahu insight seperti itu, nggak ada jalan lain ya harus research gitu. Sesederhana apapun research, termasuk research jalan-jalan, jalan-jalan. Survei ke kompetitor ya, kita lihat di luar ada apa, kita nggak bisa cuma di rumah aja dong, jalan-jalan kita lihat gitu. Nah ini yang saya maksud dengan research gitu. Ya. Oke, jadi tadi ketika seseorang baru memulai untuk sebuah usaha dan sebagainya, berarti tadi ada tiga P itu ya, jadi soal passion, soal potensial, dan apakah itu menghasilkan profit, karena itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau tidak ada profitnya ya lalu lebih ke spend money itu ya, jadi tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Dan tadi diuraikan bahwa berikutnya ya harus tahu marketnya dan sebagainya. Nah setelah itu apa Mas Hari yang perlu dilakukan? Artinya ini sebuah proses seseorang ketika ditanya saya harus mulai dari mana? Artinya kan tadi lalu dikatakan bahwa saya harus mulai dari passion, dari potensial dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, berikutnya berarti saya harus mulai riset dan sebagainya. Nah, proses tahap berikutnya, Mas Hari? Ya, menemukan masalahnya, Mas Andi. Menemukan masalah. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah masalah itu kayak melihat duit gitu ya. Jadi di mana ada masalah di situ ada duit gitu. Jadi menemukan, kalau kita sudah tahu ada marketnya, kita coba temukan apa masalah di market, apa masalah di pasar. Saya lupa ingat ya, waktu pertemuan yang sebelumnya saya kasih contoh nggak ya, bisnis anak saya yang brownies sama cookies itu ya, brownies lah. Ketika dia mau buka usaha brownies, lalu saya tanya, lalu problem apa yang mau kamu selesaikan dengan brownies kamu itu? Ya kan, brownies itu bukan produk yang baru, sudah ada banyak sekali ada. Betul. Ya mulai dari yang pabrikan sampai bakery sampai orang rumahan semua bikin brownies. Lalu problem apa yang mau kamu selesaikan brownies kamu? Nah kemudian ketemunya bahwa ternyata dari dia research ya, ternyata orang penggemar brownies itu penggemar coklat. Jadi pasti yang dicari adalah rasa coklat. Coklatnya. Rasa coklat. Manisnya ya. Itu ya. Iya, manisnya adalah manis coklat. Nah, tapi banyak brownies di luar sana yang rasanya banyak tepungnya gitu loh. Nggak muncul rasa coklatnya. Maka problem yang mau diselesaikan dengan bisnis brownies anak saya ini adalah membuat brownies yang dari gigitan pertama sampai gigitan terakhir semua kerasa coklatnya gitu. Jadi kita mesti konsentrasi dengan ingredients-nya dan sebagainya. Jadi menemukan masalah. Jadi apapun juga selalu ada masalahnya. Nah kita cari masalahnya. Jadi inti dari bisnis itu adalah solving the problem. Gitu. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, maka di situ akan ada bisnisnya. Nah, apakah bisnis kita tuh menyelesaikan masalah? Sekalipun yang sederhana, misalnya mau jual makanan apa, misalnya es campur atau apapun juga gitu ya. Nah, apa yang mau diselesaikan problemnya? Kalau nggak ada problem yang diselesaikan, ya produk itu akan jadi produk yang biasa-biasa saja. Nah, ini memang membutuhkan apa ya? Membutuhkan kejelian kita untuk melihat problem di masyarakat, problem di pasar, dan saya yakin sekali dengan riset itu akan terbantu. Kita akan mengetahui, oh ternyata orang butuhnya tuh yang kayak gini gitu. Kalau orang mau beli nasi goreng, butuh nasi goreng kayak gimana sih? Problemnya apa sih? Ya, orang suka pedes. Oh ternyata problemnya itu orang pengen pedes yang ada levelnya. Nah maka sekarang muncul kan di mana-mana orang bikin rumah makan, oh ada level pedas yang bisa diatur. Ya itu kan menyelesaikan masalah. Ya kalau kita nggak ada levelnya, ada orang yang kepedesan, ada orang yang merasa kurang pedes.
Nah, solusinya adalah menyediakan makanan dengan level pedas yang bisa bervariasi. Itu salah satu contoh gitu. Ya. Itu kan berarti itu sebetulnya ketika kita diajak untuk menemukan masalah, itu kan sebetulnya berarti yang mau dituju adalah bahwa bisnis atau usaha yang kita lakukan itu harus bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan kan berarti kebutuhan, dan kebutuhan ini yang seringkali mungkin yang di lain tempat atau di tempat yang lain itu belum dipenuhi gitu ya, dan itu yang menjadi sebuah masalah. Dan dalam bisnis itu lalu kita memenuhi dari dari kebutuhannya sebagai bagian dari mengatasi masalah. Seperti itu ya Mas Hari tepatnya. Betul. Ya, cari kebutuhan mereka itu apa. Nah, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan, baru orang mau beli. Ya, jadi orang beli produk kita bukan karena dia sungkan sama kita, bukan karena temen lo beliin dong gitu ya, tapi karena dia beli karena memang dia ada kebutuhan gitu, jadi ada problem yang harus diselesaikan. Itu sih, itu langkah berikutnya ya. Jadi setelah tadi menemukan market, kemudian kita harus menemukan apa masalah yang ada di market, bukan cuma sekedar ketemu market kemudian kita nyebur di situ. Nah, ketika sudah menemukan masalahnya, berarti kita tahu ada kebutuhan di situ. Ya, nah di sini kita mulai mencari solusinya apa. Ya kan, kalau sudah ada ketemu masalahnya, solusinya apa? Ya tadi misalnya saya, orang cari brownies itu masalahnya seringkali nggak nemu coklat gitu, nemunya kue dengan tepung doang gitu, atau kurang fudgy, itu istilah-istilahnya kurang fudgy. Oke, kalau gitu dia buat brownies dengan rasa coklat yang kerasa banget, kemudian fudgy dan sebagainya. Ya, itu solusinya, menciptakan produk yang seperti itu. Jadi setelah menemukan apa problem, kita memikirkan apa solusi yang tepat untuk mengatasi problem tersebut. Nah, ini sebuah proses nih Mas. Jadi serunya itu ada proses kita mempelajari, menganalisa, ya, kemudian proses yang sering kita dengar istilahnya ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu kita akan benar-benar mempraktekkan ya. Kami di rumah benar-benar mempraktekkan. Jangan malu untuk meniru, tapi jangan tiru persis plek. Ya, jadi ketika sebelum saya ini memulai bisnis browniesnya juga sama. Kita beli tuh macam-macam produk brownies dari mana-mana dan kita cicipi semua gitu. Begitu pula ketika mulai mengeluarkan produk cookies, sama. Kita pelajari cookies yang sudah ada waktu itu. Cookiesnya ada soft cookies ya. Nah, ini kebetulan ada di samping saya nih. Oke. Baik, seperti apa Mas Hari? Ini salah satu ya. Ini yang rasa lotus biscoff nih, gede. Ya, ukuran. Kebetulan itu saya juga suka yang manis-manis dan coklat gitu. Jadi ngelihat itu sudah merasa pingin ngambil itu. Nah, ini di Semarang dulu waktu pertama kali kami luncurkan belum ada. Jadi kita studinya ke Jakarta, ke Surabaya, dan kebetulan tahun lalu suruh saya patan ke Amerika. Ya dia survei itu di sana kebetulan di New York ya. Jadi cari cari cookies yang memang, karena negara asal cookies itu ya di Amerika ya, di sana cookiesnya luar biasa. Ada New York Chips, ada Milk Bar dan sebagainya, merek-merek yang terkenal. Dia datengin, dia beli, dia rasain gitu. Nah, sampai kemudian ya dia uji coba ya. Nah, ini uji cobanya kita istilahnya adalah prototyping. Nah, ini tahapan prototyping. Sebenarnya nanti kalau ada kesempatan lebih panjang ya, prosesnya ini sangat menyenangkan sekali. Jadi setelah kita tahu apa masalahnya, kemudian kita mencari solusi dan kita mulai prototyping. Prototyping ini produk yang belum jadi total ya, tapi setengah jadi gitu, yang masih terus kita develop gitu, Nah, dengan proses apa itu tadi, mengamati, meniru, kita modifikasi, kasih ini, kasih itu ya, uji panel, uji pasar, kemudian juga sampling misalnya ya. Jangan berharap kita bikin produk langsung dijual, langsung laku. Jangan. Jadi tahap awal kita sampling dulu, kita undang teman-teman, dan jangan undang teman-teman yang teman-teman yang kalau ditanya cuma ngomongnya enak dan enak banget gitu. Itu kan jawaban yang karena sungkan ya. Kalau saya ajak teman-teman yang bisa memberikan feedback, menurut kamu gimana rasanya gitu. Itu sama seperti istri saya kalau tester untuk bikin kue, itu yang suruh ngicipin saya itu ya.
Jadi kalau yang suruh ngicipin saya yang ada ya enak dan enak banget. Artinya tidak ada pembanding untuk mengatakan ini kualitasnya seperti apa. Iya, betul. Ya, jadi butuh lidah yang peka. Memang pertama kali kami sendiri di rumah sih ya yang mencicipi ya. Kayak ini sekarang kami lagi mempersiapkan ice cream misalnya ya. Jadi nanti produk barunya ice cream Mas. Jadi setelah cookies, brownies kita akan masuk ke ice cream. Ice cream. Iya, keren. Tapi keren. Bukan ice cream biasa. Jadi ice cream istilah kami itu swirl ice cream. Jadi ice cream yang dicampur cookies, dicampur sereal, macam-macam dan di blend jadi satu gitu ya. Wow. Jadi ini hampir tiap hari kami makan es krim terus nih Mas. Karena untuk tester ya. Iya, mencoba makan sendiri. Sebelum kita uji panel keluar ya, kita uji panel untuk diri sendiri dulu sampai ketemu ini rasanya udah oke, baru nanti kami akan merencanakan semacam sampling kita undang teman-teman atau kita kirim ke teman-teman dan kita minta mereka belajar bagaimana untuk kita kembangkan lagi. Nah, itu prosesnya ya. Iya, menarik itu Mas Hari ya. Selama ini saya lalu menjadi tahu kenapa bukan kadang-kadang ya, sering orang ketika memulai usahanya lalu merasa gagal gitu ya. Ketika kemudian baru memulai kok tidak ada yang beli ya, lalu berhenti dan sebagainya. Baru memulai kok tidak ada yang merespon dan sebagainya. Rupanya kadang-kala itu bisa terjadi karena mungkin sebagian besar yang mengalami seperti itu melupakan dari sisi yang paling dasar ini, yaitu soal bagaimana kemudian mencari marketnya, kemudian harus survei, ya kan? Tadi yang dikatakan harus mengadakan tes uji coba dan sebagainya. Tadi sempat dikatakan harus browsing di internet, harus cari Google Trend dan sebagainya. Waduh, bahkan harus ATM gitu ya, mengamati, meniru, memodifikasi tapi itu justru menjadi pondasi ya Mas Hari untuk bisa menentukan langkah berikutnya. Iya, sangat penting sekali. Kalau saya nggak ngerti tanpa proses itu gimana gitu. Kalau kita cuma berdasarkan ide yang menurut kita ini enak, menurut kita bagus, tapi ternyata menurut pasar nggak kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau kita membuat sesuatu jangan bagus menurut kita, tapi bagus menurut pasar, enak menurut pasar. Nah, ini yang bahaya. Seringkali kita sudah enak, udah bagus menurut kita sendiri. Gimana menurut pasar? Kalau menurut pasar itu enggak ya, yang jawaban yang paling tepat adalah pasar, bukan kita. Ya, ini yang sering dilupakan ya. Sering dilupakan sama para pemula gitu ketika mereka mau memulai usaha dari rumah gitu. Iya. Artinya tetap butuh juga ini enggak Mas Hari, artinya orang lain juga untuk kemudian memberikan feedback atau kemudian belajar dari orang lain untuk kemudian tahu dan sebagainya. Sangat perlu ya. Kita perlu punya mentor ya, orang yang sudah ada di depan kita, sudah berhasil ya. Ya kita cari orang-orang yang memang bisa membantu kita, mengarahkan kita. Tapi sekarang ini banyak sekali Mas, kalau kita mau lihat di internet itu banyak banget ya kelas-kelas yang gratis atau berbayar murah atau yang berbayar mahal. Banyak banget ya kita bisa belajar dari situ. Nah, ini proses awal. Bahkan dengan konten-konten YouTube bagaimana kemudian mencari cara membuat sekarang misalkan tren garlic gitu ya, ada roti apa itu ya. Garlic bread itu itu sudah tinggal melihat YouTube aja berarti sudah bisa dijual dan sebagainya. Betul. Ya. Anyway, anak saya itu nggak pernah sama sekali kursus bakery itu si Aini. Sama sekali nggak pernah. Iya, sama sekali tidak pernah. Jadi itu juga buat saya nggak tahu mesti bilang apa ya, apakah ini membanggakan atau mengesalkan gitu. Karena untuk orang-orang harusnya membanggakan Mas Hari karena buktinya sukses. Tapi kadang-kadang kalau untuk orang-orang generasi kita ya Mas Andi mungkin juga sama juga. Jadi kita selalu berpikir bahwa kalau kamu mau jadi bagus, mau jadi ahlinya, jadi expert, ya harus secara formal mengikuti pelatihan, belajar dari orang yang bisa dan sebagainya. Nah ini anak saya ini milenial kan, jadi akhirnya saya juga memahami cara belajar milenial ini beda dengan kita. Nggak ikut kursus bakery sama sekali, dia lihat di YouTube
dia uji coba semuanya pakai YouTube semua. Gurunya dia siapa? YouTube, Mas. YouTube. Jadi Betul. iya, dari situ aja gitu sampai dia bisa menghasilkan Iya. brownies dan cookies yang ya ternyata bisa diterima di pasar dan bagus gitu lah hasilnya ya. Jadi ya kita saat ini sangat bersyukur lah dengan adanya internet dan media sosial ya. Betul, Karena di betul situ sekali, kita Mas. bisa Iya. belajar banget, memulai bisnis pun menjadi lebih mudah dengan adanya internet dan media sosial ya. Iya, Nah, iya. saat ini memang yang sedang jadi tren ini bisnis kuliner. Tapi sebetulnya selain bisnis kuliner juga banyak loh ngomong-ngomong peluang-peluang yang lain ya. Ya, Ya, jadi ya jangan Seperti hanya apa sekedar itu? ikut gitu. seperti apa itu Mas Hari Iya. yang lain yang Iya. bisa diusahakan selain kuliner? Ya, bisnis Ya, yang based on fashion juga ya. Fashion itu juga menarik sekali dan fashion itu banyak sekali mulai dari pakaian, cowok, cewek, tas, tote bag, sepatu dan sebagainya. Apparel saya itu masih tetap bagus juga saat ini. Dan terakhirnya ada tren baru juga yang saya nggak tahu nih tren ini sepanjang apa nantinya ya. Ini juga anak-anak saya juga kebetulan menggeluti, jadi si sulung dan bungsu ini tiba-tiba aja mereka punya ide bikin bisnis baru. Saya sebagai orang kayaknya tua tidak sih pernah cuma berhenti itu. iya gitu Mas, kalau sudah tahu prosesnya itu mereka jadi menikmati dan memulai lagi dari awal sudah tahu oh prosesnya mesti begini. Ya. Jadi apa ya, thrift store Mas. Thrift store itu kayak jual sesuatu yang bekas ya, pre-loved lah istilahnya ya, atau kalau generasi kita dulu bilangnya baju bekas atau pakaian pantas pakai gitu. Tapi ini ada filosofinya seperti bahwa anak-anak muda sekarang ini lebih suka membeli pakaian bekas untuk apa? Untuk penghematan itu lebih apa ya, lebih ekologis gitu. Ya. Jadi saya lihat ternyata anak remaja ini kan apalagi cewek-cewek ya Mas ya, mereka lagi senang-senangnya mengikuti tren mode dan sebagainya. Saya lihat tiap kali mereka beli dari online, yang kedua mereka beli barang-barang thrift semuanya. Barang-barang thrift itu barang-barang pre-loved bekas gitu. Ya mereka nggak malu pakai dan ternyata bisa dibisniskan juga sama mereka. Ini juga sesuatu yang lucu dan unik juga ya. Jadi anak saya ketika memulai bisnis ini, modal mereka harus punya stok baru baju-baju bekas ya. Pertama mereka pakai baju-baju bekas mereka sendiri atau baju bekas maminya gitu ya yang dijual. Tapi kan nggak bisa begitu terus ya. Nah, lalu mulai kemana coba? Saya nemenin mereka ke pasar yang jual baju-baju bekas. Wah, tadinya saya tuh agak gimana gitu ya. Tapi saya pengen tahu juga ini anak-anak remaja sekarang apa sih yang cari thrift store gimana? Ternyata mereka begitu masuk ke pasar baju bekas mereka melihat merek gitu. Bisa juga loh menemukan ada jeans Levi's misalnya ya, harganya cuma 40-50 ribu dan mereka diteliti masih bagus, mereka beli. Coba dijualnya berapa? Bisa 3-4 kali lipat Mas dijualnya. Beli 40-50 dijual 200 ya. Kadang mereka rework lagi, diolah lagi, dipotong apanya, dijahit apanya, ditambahin apa lagi terus dijual. Nah, ini sesuatu yang buat seumuran saya nih kaget juga. Udah ini tidak terpikir kok bisa sampai seperti itu ya. Kemarin kedua anak saya juga memulai, saya nggak tahu nih apakah ya mereka memang masih iseng gitu ya, for fun ya, untuk latihan. Jadi mereka beli, sekarang lagi musim tank top ya, baju tank top gitu, kemudian ditempelin sesuatu di sini. Pakai apa? Pakai bahan dari kain kanvas yang dilukis dengan tangan dengan cat akrilik gitu. Setelah itu cuma dijahit gitu aja, jahitnya juga saya bilang nih ngasal jahit gitu. Laku juga Mas, aku juga saya nggak tahu. Bahkan ada yang beli dari luar negeri, dari Kanada, bisa laku gitu. Dan lakunya berlipat-lipat harganya. Saya bilang, anak-anak muda sekarang nggak, tren mereka, fashion mereka udah
beyond our imagination lah ya, saya bilang gitu. Jadi oke, yang saya mau tekankan bahwa peluang itu sebenarnya ada di mana-mana, bukan hanya di kuliner. Sekarang tinggal tergantung jeli-jelinya kita melihat apa yang sedang tren dan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu. Iya. Oke, baik Mas Ari. Artinya yang pertama, yang ketika seseorang bertanya apa yang perlu dilakukan di awal, berarti harus menggali sebanyak mungkin pengetahuan, sebanyak mungkin data, sebanyak mungkin informasi untuk membekali diri kita, sehingga kita betul-betul tahu nih lahan yang akan kita pakai untuk berusaha ini seperti apa. Jadi kita punya sebuah DNA sketsa yang betul-betul jelas, marketnya seperti apa, peluangnya bagaimana dan sebagainya, dan itu harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya kemudian, nah yang berikutnya Mas Ari, kalau sudah semuanya ini artinya saya sudah tahu ini dan sebagainya, apakah sudah langsung action atau bagaimana? Iya, persiapan meluncur ke pasar. Nah ini juga seru ya, persiapan kita meluncur ke pasar. Nah, karena namanya ini kan bisnis rumahan ya, bisnis rumahan, tidak terlalu padat modal, kita bisa mulai dengan apa yang ada di depan kita punya ya. Kalau anak saya 3 tahun yang lalu memulai dengan oven yang ada di rumah, nggak perlu beli sesuatu, paling hanya keluar bahan-bahan ya untuk uji coba dan sebagainya. Kemudian mulai memasarkan. Nah, memasarkan itu juga sekarang unik sekali karena kita ada di era internet ini. Jadi kita nggak perlu punya toko, belum perlu punya toko. Toko kita di mana? Di media sosial. Nah, jadi next step-nya mau tidak mau bisnis rumahan saat ini harus punya kemampuan untuk digital marketing ya, digital mindset-nya harus terbentuk, digital mindset. Kalau saya ngomongin digital mindset ini bukan selalu bermuara pada kemampuan kita mengutak-utik sosmed atau mengutak-utik gadget ya, tapi mindset. Jadi mindset ini kalau saya boleh meminjam istilah dari Pak Hadi Irawan ya, ada 7 digital mindset yang penting. Itu nomor 1 forward looking itu kemampuan kita melihat ke depan ya. Yang kedua openness, keterbukaan kita. Orang yang punya digital mindset itu orang yang terbuka. Kalau kita tertutup, kita nggak mau belajar, nggak mau melihat, susah juga. Yang ketiga agile itu lincah gitu, lincah untuk berubah, always on the edge gitu, selalu di ujung perubahan. Terus yang keempat pertumbuhan, growth. Kita harus punya mindset yang bertumbuh juga. Dan yang kelima mindset tuh startup gitu ya, memulai sesuatu ya, berani memulai. Yang keenam kolaboratif itu ya, kita nggak bisa hidup sendiri sekarang ya, networking, berkolaborasi. Dan yang terakhir yang tadi sudah saya tekankan juga, yang ketujuh data driven. Nah, 7 ini ya, menurut Pak Hadi Irawan adalah digital mindset. Jadi kalau kita lihat 7-7-nya ini nggak ada yang kita harus pinter main gadget, nggak ada. Semuanya ada di kepala, mindset gitu. Data driven, jadi segala sesuatu gerakan kita harus didasarkan pada data. Ini bisnis kan, nggak boleh ngawur gitu, nggak boleh berdasarkan cuman feeling aja, nggak bisa. Data driven, datanya ngomong apa, pasarnya ngomong seperti apa gitu ya. Nah kemudian kalau mindsetnya udah terbentuk, nah perkara kita mau belajar gimana sih caranya kutak-kutik Instagram, Facebook ya, atau sekarang yang terbaru TikTok nih. TikTok ini sekarang juga jadi fenomena. Sudah jadi ini ya, tempat untuk berbisnis juga di sana ya. Bisnis, iya, bisa untuk persoalannya bukan memviralkan ya. Memviralkan tuh beda dengan kita membranding ya. Jadi sebetulnya media sosial Instagram, Facebook dan TikTok itu adalah alat untuk membranding atau mengenalkan produk kita, bukan sekedar memviralkan. Viralkan itu ya bisa-bisa saja, tapi branding itu sesuatu yang lebih sistematis, lebih terencana daripada sekedar kita memviralkan. Ya kita mesti pakai dan pelajari betul-betul. Kalau kita, nah ini kembali lagi, kalau kadang orang saya udah umur gitu ya, udah gaptek, nggak bisa lagi. Itu tantangannya seringkali di situ, Mas Ari, karena seringkali ketika orang langsung berhadapan dengan Instagram atau juga Facebook dan sebagainya, gaptek, atau harus memulai membuat
ini pertemanan dan sebagainya, itu menjadi sebuah kendala tersendiri seringkali. Padahal itu sesuatu yang penting ya. Sangat. Kita bisnis rumahan nggak bisa kalau nggak didukung sama sosial media, ya. Sosial media plus WhatsApp, udah itu senjata awal ya. WhatsApp itu udah wajib ya. WhatsApp for business kita harus pelajari seluk-beluknya, bagaimana membuat copywriting yang bagus ya, bagaimana membuat status atau membuat story di WhatsApp. Instagram juga sama, waktu-waktu kapan, menggunakan hashtagnya seperti apa dan seterusnya. Dan mau nggak mau kita belajar dari yang muda-muda ya, jangan pernah merasa tua lah kayak gitu ya. Kalau perlu belajar dari anak-anak gitu. Betul Mas Ari. Jadi saya tertarik ya kalimat terakhir itu ya, kemauan untuk belajar dari orang lain, bahkan dari anak-anak. Itu seringkali perlu untuk dimiliki supaya bisa lebih luas dan lebih berani untuk membranding gitu ya. Iya. Oke, Mas Ari, ini tadi disampaikan berarti yang berikutnya setelah semuanya beres berarti harus siap untuk meluncur ke pasar nih. Artinya siap betul-betul ya. Sudah jelas apa yang di pasarnya itu seperti apa, marketnya seperti apa, dan baru kemudian menggunakan sarana prasarana termasuk juga media sosial sebagai bagian dari promosi gitu. Benar ya Mas Ari, artinya media sosial itu bagian dari branding tapi sekaligus juga bagian dari promosi, mempromosikan produk kita. Ya, mengenalkan produk, mengkomunikasikan produk. Saat ini dengan media sosial itu udah cara yang menurut saya sangat murah dan mudah ya, dibandingkan dulu. Bayangkan kalau sebelum ada media sosial ya, kita harus pasang umbul-umbul, spanduk, kemudian iklan radio, iklan TV, semuanya duit semua kan. Nah sekarang dengan media sosial kita bisa lakukan dengan cara yang jauh lebih murah, lebih praktis. Bahkan saya bilang saat ini mungkin spanduk, umbul-umbul dan sebagainya hanya pelengkap saja kalau kita masih punya extra budget ya. Kalau tidak pun media sosial itu udah cukup ya. Kami 3 tahun ini kami menjalankan bisnis di rumah, tidak ada sama sekali umbul-umbul dan spanduk kita pasang di jalan. Semuanya murni menggunakan media sosial. Dari omset ratusan ribu sampai jutaan sampai ratusan juta ya. Maka saya tadi bilang bisnis rumahan yang tidak murahan. Murahan tuh bukan berarti murahan murahan kualitasnya, tapi omsetnya gitu. Kita bisnis kan bicara soal profit and revenue ya omset dan profit gitu. Kalau omsetnya gede tapi profitnya tipis bisa terjadi, tapi revenue-nya besar, profitnya juga besar ya. Jadi dengan bisnis rumahan ini salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa operational cost-nya menjadi jauh lebih ringan dibandingkan kita punya gerai atau punya toko ya. Semua ada di rumah, kemudian pegawai pun kita, dulu anak saya memulai dengan dirinya sendiri, kemudian dibantu satu orang asisten rumah tangga yang kemudian membantu sampai hari ini ya, pelan-pelan bertumbuh seperti itu. Kemudian peralatan juga bisa pakai yang ada, pelan-pelan ketika sudah ada uang masuk baru dia beli oven. Dan ngomong-ngomong masa di 3 tahun saya tidak ikut invest sama sekali. Saya sama sekali tidak ikut invest ya, jadi sampai beli oven sekian juta, beli mixer yang harga jutaan, sekarang dia mau buka gerai, investasi saya perkirakan kira-kira kurang lebih 100 jutaan. Saya tidak invest sama sekali ya, jadi hasil dari keuntungan yang dia tabung sekarang bisa membuka sebuah gerai ya. Dari gerai ini memang ya, kalau sudah sampai ke gerai memang persoalannya jadi lebih rumit ya, karena ada operational cost, ada sewa tempat dan sebagainya. Jadi ini satu pelajarannya meningkat nih, karena dia di rumah sekarang udah mulai di luar rumah ya. Tapi anyway, jangan terintimidasi dengan bisnis-bisnis yang nampak high profile ya, ada toko, ada cafe dan sebagainya, coffee shop, banyak banget rumah makan, coffee shop yang saat ini juga sangat suffering ya, menderita di era pandemi. Tapi justru banyak sekali bisnis-bisnis rumahan yang bisa survive ya, banyak sekali yang kayak gitu. Jadi ayo kita
ubah mindsetnya. Bisnis tidak harus selalu high profile, kelihatan mentereng fisiknya. Kita bisa mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri dengan keluarga, dan tidak menutup kemungkinan menghasilkan omset dan keuntungan yang luar biasa besar gitu. Wow, luar biasa Mas Hari untuk inspirasinya pada malam hari ini. Bahkan tidak terasa ini sekarang sudah kurang sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Hampir 1 jam ya. Jadi hampir 1 jam ya, hampir 1 jam, dan rasanya kita masih membutuhkan banyak sekali itu ya. Dan saya pikir seperti usulan yang disampaikan oleh beberapa rekan itu, apa yang disampaikan Mas Hari ini ya sangat inspiratif, walaupun tetap membutuhkan, artinya membutuhkan waktu untuk sungguh-sungguh mau secara detail belajar. Apalagi kalau dilihat dari tahap-tahapnya, bagaimana seseorang akhirnya menemukan passionnya, potensialnya dan sebagainya, itu kan membutuhkan waktu. Apalagi mengolah tadi itu hal yang menarik yang saya sangat penasaran sekali untuk melihat lebih jauh bagaimana saat meluncur di pasar, bagaimana kemudian seseorang bisa memiliki forward looking, open, kemudian agile, terus growth dan sebagainya. Ini kan membutuhkan pelatihan itu Mas Hari ya, artinya membutuhkan waktu untuk kemudian mengolah. Itu yang perlu mungkin kita lakukan. Dan baik Mas Hari, kalau ini saya mengusulkan untuk kita adakan sebuah kelas khusus. Mungkin ada teman-teman, rekan-rekan yang ingin sungguh-sungguh menggali, belajar lebih jauh sampai akhirnya Mas Hari bersedia untuk mengcoaching sampai akhirnya sukses di dalam bisnis rumahan. Kira-kira bagaimana Mas Hari? Ya, oke. Saya senang sekali kalau memang ada ide seperti itu Mas Hari ya. Karena memang itu jadi sekarang ini menjadi passion saya untuk bisa membantu teman-teman itu memiliki sebuah usaha sendiri ya. Saya udah uji coba di rumah saya sendiri dengan anak saya dan klien-klien yang saya dampingi, dan saya punya satu visi ke depan bahwa lebih banyak wirausaha yang muncul dari rumah di Indonesia ini supaya bisa membantu bangsa kita jadi bangsa yang lebih kuat gitu, lebih mandiri gitu ya. Kita mulai dari siapa ya? Dari diri kita sendiri dulu di rumah. Nah, tapi saya rasa ini sebuah kelas yang sifatnya semi workshop gitu ya Mas ya, walaupun secara online ya. Kalau nanti Mas Hari mau atur silakan aja, saya dengan senang hati membantu. Dan kita bisa lebih detail ke step by stepnya, dan mungkin juga bukan lewat Instagram begini ya. Saya usulkan lebih baik kok bisa lewat Zoom atau apa supaya lebih intim ya. Kita bisa saling melihat wajah, kemudian bisa terjadi tanya jawab yang lebih intens. Jadi akan ada banyak runutan yang bisa saya jelaskan lebih sistematis, yang bisa membantu teman-teman untuk memulai usahanya dari rumah, mulai dari mindset sampai dengan ke pelaksanaannya nanti begitu. Kalaupun yang kalau sudah punya usaha nih, sudah jalan di rumah, nggak apa-apa. Karena untuk checking apakah yang saya sudah melewati proses yang benar ya, atau saya ada hambatan apa yang nanti mungkin bisa kita analisa, bisa kita cek, oh berarti ada sesuatu yang belum kita lakukan ya, bisa kita bisa sekaligus menjadi alat untuk menganalisa bisnis yang sudah berjalan gitu Mas Andi. Saya pikir ini sebuah ide yang menarik Mas Hari, artinya bahkan bukan hanya ide yang menarik, tetapi ini menjadi sebuah kebutuhan untuk saat ini, bagaimana seseorang pada akhirnya memiliki sebuah bisnis usaha, bahkan itu dimulai dari yang sederhana, dimulai dari rumah, dan orang membutuhkan yang namanya step by step, langkah demi langkah. Bahkan tadi hal yang paling penting ya butuh orang lain, artinya butuh coach untuk sungguh-sungguh mendampingi. Saya akan mempersiapkan dengan baik, nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ini di workshop yang sungguh-sungguh secara detail. Mas Hari bisa mengeksplor, membagi, bahkan mendampingi. Setidaknya saya juga mau belajar Mas Hari. Bagaimana kemudian betul-betul membangun sebuah bisnis rumahan yang tidak murahan seperti itu. Terima kasih Mas Hari atas semua inspirasinya yang diberikan. Mungkin 1 menit ada kata penutup Mas Hari yang mau disampaikan untuk rekan-rekan, baik di IG live ini maupun nanti di YouTube. 1 menitnya adalah bahwa memulai usaha itu memang ada harga yang harus dibayar.
harganya bukan melulu modal. Ya, modal itu gampang. Yang harus kita lewati tadi adalah proses berpikirnya yang paling penting. Ya, proses berpikir. Nah, ini yang diutamakan di awal sekali sebelum kita memulai sebuah usaha. Kalau proses berpikirnya ini udah keliru, ya, karena seperti kebanyakan orang mau mulai usaha yang dipikir modal dulu, enggak, modal itu nanti gitu. Bahkan kalau bisa menemukan pasar yang tepat, ide yang tepat, modal itu bisa datang sendiri. Gitu. Ada orang yang mau invest gitu, ya kan? Jadi jangan pikir modal dulu, ya. Jadi kita mulai dari bagaimana proses berpikir yang benar. Nah, mudah-mudahan nanti di acara berikutnya kita bisa gali lebih dalam lagi, lebih runut dan lebih sistematis. Gitu Mas Andi. Terima kasih Mas Hari untuk inspirasinya, bahkan 2 kali hadir mengisi acara Bincang Inspirasi Sahabat, dan saya yakin teman-teman mendapatkan inspirasi yang banyak sekali dari perbincangan kita malam hari ini, dan semoga dengan perbincangan ini juga semakin banyak orang yang bergerak untuk serius membidangi dalam bisnisnya, walaupun itu dimulai dari rumah. Terima kasih Mas Hari, senantiasa sehat. Kita berjumpa nanti di tempat yang lain dengan media yang lain. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ya, teman-teman, selamat malam juga. Terima kasih Anda boleh hadir di acara Bincang Inspirasi Sahabat. Bincang inspirasi yang senantiasa memberikan banyak hal untuk kita, dan semoga apa yang kita sampaikan, kita perbincangkan bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat malam, salam sehat selalu.